besarnya itu. Lalu bagaimana prosesnya? Nah, nanti kita akan bahas di sini ya. Nah, kenapa sih tujuan dari rekognisi ini, apa sih tujuannya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ya kan, di sini adalah menyamakan persepsi ya, tujuannya menyamakan persepsi tentang proses rekognisi melalui ekuivalen pengalaman kerja mahasiswa ya, menjadi nilai akademik pada mata kuliah kerja praktek dan kewirausahaan. Nah, jadi kayak semacam sekalian lah gitu, kalian kerja nih, nah apa dari tempat kalian bekerja ini bisa kalian gunakan untuk ibaratnya laporan kerja praktek gitu. Nah, jadi biar nggak susah-susah nyari tempat gitu ibaratnya ya, tergantung dari nanti judul atau tema dari penelitian kalian gitu ya. Dari penelitian kerja praktek kalian nih apa temanya gitu. Nah, kemudian apa sih gitu, tujuannya lagi adalah menyiapkan mekanisme proses yang standar tentang rekognisi melalui ekuivalen pengalaman kerja mahasiswa menjadi nilai akademik. Nah, ini berarti si rekognisi ini juga berguna ya untuk ibaratnya menunjang nilai kalian sendiri gitu. Jadi biar nggak ribet lagi gitu ya. Jadi satu sama bidang pekerjaan kalian gitu atau kewirausahaan gitu. Kemudian yang ketiga adalah tujuannya memberi pengakuan capaian pembelajaran atau SKS atas pengalaman kerja mahasiswa dalam bentuk kerja praktek atau wirausaha sebagai nilai akademik. Nah, jadi tujuan utamanya adalah memberikan pengakuan. Nah, rekognisi itu kan adalah mengakui ya, pengakuan. Nah, jadi kalian diakui nih di tempat kerja kalian diakui sebagai misalkan di situ karyawan di situ ya. Kemudian rekognisi ini juga berfungsi untuk mengakui di mana oh ya si kerja prakteknya ini bisa digunakan untuk ini pekerjaan kalian gitu. Jadi si pekerjaan ini bisa menggantikan dengan syarat itu tadi di dalam ininya laporannya itu tema-temanya itu yang berhubungan dengan bidang IT gitu, baik yang bidang kewirausahaan atau bidang yang lain. Jadi bisa disinambungkan gitu ya, jadi bisa dihubungkan dengan yang bidang lain gitu, jadi saling berhubungan lah gitu, diharapkan tuh yang seperti itu. Nah, hasil-hasil yang diharapkan adalah diperoleh kesamaan persepsi tentang proses rekognisi melalui ekuivalen ya. Nah, itu baik pengalaman kerja mahasiswa ya, yang dimana nanti akan menjadi nilai akademik pada mata kuliah kerja praktek dan kewirausahaan. Nah, jadi nanti si rekognisinya ini berfungsi yaitu untuk mempersamakan persepsinya gitu. Jadi biar nggak ribet-ribet lagi ya gitu. Kemudian diperoleh proses yang standar tentang rekognisi ya melalui ekuivalen pengalaman kerja mahasiswa. Jadi itu sama, berarti diperolehnya proses standar. Nah, jadi dalam si rekognisi ini ada standar-standar yang juga aturan-aturan atau standarnya gimana sih rekognisi yang baik gitu ya, laporan-laporan yang baik itu seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga adalah diperolehnya pengakuan capaian. Nah, ini masih ya tadi kan pengakuan ya. Nah, rekognisi itu adalah pengakuan atau diakui gitu. Katanya seperti itu. Nah, di sini ada alurnya ya. Bisa lihat di tabel ini ada tabel kegiatan ya, alur pengajuan rekognisi. Kegiatannya adalah pertama adalah mengajukan rekognisi mata kuliah. Nah, ini dari mahasiswa ke ketua prodi gitu. Nah, jadi si suratnya ini resmi ya, surat rekognisinya ini adalah resmi karena yang mengeluarkan adalah kaprodi gitu ya, ketua program studi atau kaprodi. Nah, kemudian di sini yang kedua poin adalah menerima pengajuan permohonan rekognisi. Nah, jadi kalian mengajukan dari mahasiswa ya, kemudian ngajukan ke kaprodi. Nah, nanti kaprodi akan memberikan atau mengklasifikasikan permohonan rekognisinya ini berdasarkan apa sih gitu. Nah, nanti ada tim rekognisinya gitu ya, tergantung mata kuliahnya itu bidang-bidang ini apa gitu. Kemudian menentukan dosen pembimbing atau pengampu. Nah, seperti yang sekarang gitu ya.
ada dosen-dosen pembimbingnya gitu atau pengampunya. Kemudian setelah itu mengambil form rekognisi di administrasi program studi, ya, mengambil form rekognisi. Nah, itu nanti kan sudah ada panduannya ya, di panduan sudah ada. Kemudian menyerahkan portfolio ya atau dokumen yang menjadi persyaratan rekognisi kepada dosen pembimbing atau pengampu. Nah, jadi dari portfolionya ini ada dari dokumennya rekognisinya ini yang di-share, nanti diserahkan kepada pembimbing atau nanti saya gitu, diserahkan kepada saya. Kemudian nanti akan saya memberikan penilaian rekognisinya gitu ya. Di sini kan pelaksananya ada dosen pembimbing atau pengampu, nanti diserahkan ke dosen pembimbingnya, kemudian dilaporkan hasilnya nih, dilaporkan hasilnya, hasil rekognisinya. Berarti setelah itu nanti akan saya teruskan ke admin prodi gitu, untuk prosesnya. Itu baru rekognisi ya, itu baru rekognisinya. Nah, apabila kalian membuat rekognisi seperti itu, nah syarat-syaratnya apa aja sih gitu pengajar rekognisi? Nah, jadi rekognisinya ini ya syaratnya ada beberapa nih. Di sini ada sekitar 6. Nah, syaratnya yang pertama adalah mahasiswa aktif, kemudian memiliki nilai IPK minimal 2,8. Nah, ini harus ini nih, yang mengajukan rekognisi ini minimal IPK-nya harus ini ya, di atas 2,8 ya. Jadi jangan sampai yang mengajukan ini di bawah gitu. Misalkan kalian bertiga nih ya, nah, terus kalian tidak pokoknya kalian harus mengajukan ini, dan ini harus yang di atas 2,8 IPK-nya yang mengajukan gitu, ketuanya. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti perkuliahan minimal 2 kali tatap muka pada semester berjalan. Nah, ini 2 kali tatap muka ini mungkin seperti kayak Vkon gitu ya, jadi harus mengikuti Vkon lah gitu, harus gitu, diwajibkan. Kemudian memiliki surat keterangan dari instansi perusahaan ya telah melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan untuk mata kuliah praktek. Nah, jadi selain kalian minta surat rekognisi, kalian juga harus ada surat keterangan dari tempat kalian bekerja nih, atau tempat kalian melakukan namanya kerja praktek. Jadi kerja prakteknya ini nggak bohongan ya, jadi bener-bener gitu ya. Jadi nyata tempat kerja prakteknya ini bukan hayalan gitu ya. Lalu ada yang namanya nomor surat izin usaha ya, dan izin Depkes jika produksi makanan. Nah, jadi jika tempat kalian kerjanya itu produksi makanan ya, nanti itu harus ada nomor surat izin usahanya ada, atau SIU ya. Itu untuk yang usaha. Tapi kalau yang perusahaan nanti kan ada surat keterangannya gitu ya. Kemudian poin D dan E bisa mengacu di portfolio lampiran gitu. Nanti dilampirkan nih yang poin D dan poin E, baik itu surat keterangan ataupun nomor surat izin usaha, atau nanti ada itu namanya surat keterangan izin usaha gitu ya, nanti ada dikeluarkan dari tempat kalian bekerja. Nah, kemudian di sini kriteria kegiatan di luar kampus. Nah, ini ada 2 ya kegiatannya, baik itu magang ya atau praktek kerja gitu. Kemudian yang kedua adalah kegiatan wirausaha. Nah, di sini kriteria untuk mendapatkan SKS ini adalah kalau untuk kegiatan magang atau praktek kerja itu minimal tingkat kemampuan kalian itu harus setara dengan level sarjana gitu ya. Jadi bukan tingkat SMA lagi nih, bukan anak-anak sekolah lagi nih, bukan anak SMA nih ya. Jadi harus levelnya itu harus sarjana. Kemudian mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim ya. Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim, terlibat secara aktif di kegiatan tim. Nah, jadi kalau kalian misalkan di praktek kerjanya ini di sebuah perusahaan, nah di perusahaan itu kalian kalian harus masuk ke dalam sebuah tim gitu. Jadi aktif gitu ya, aktif di dalam perusahaan itu gitu. Maksudnya nggak yang cuma kerja numpang aja gitu. Maksudnya
aktif gitu, karena ada pelaporan terkait itu tadi, laporan praktek, itu laporan magang gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kegiatan wirausaha. Nah itu jadi selain kalau kalian kegiatan itu kalau nggak bekerja di perusahaan ataupun kalian memilih untuk berkecimpung di kegiatan wirausahaan ya, entah itu dagang, entah itu membantu perekonomian atau berdagang gitu ya, pokoknya banyak gitu wirausaha tuh, berdagang, lalu ya banyak sih kegiatan-kegiatan yang bukan di perusahaan gitu ya. Kemudian untuk kegiatan wirausaha ini adalah memiliki konsep siklus pemodelan proses bisnis. Nah, jadi harus jelas nih, si usahanya ini harus memiliki yang namanya proses bisnis ya, harus ada namanya itu tadi, kegiatan bisnisnya gitu. Jangan cuma misalnya usahanya pembuatan apa gitu ya, pembuatan makanan apa, tapi di situ tidak ada proses bisnisnya. Nah, tidak berjalan tuh, nah itu nggak boleh ya, harus konsep siklus bisnisnya ada. Kemudian memiliki strategi bisnis, nah itu harus memiliki strategi bisnisnya nih ya, berapa targetnya, berapa modalnya berapa, nah itu harus disertakan juga gitu ya, jika kalian memakai yang kegiatan wirausaha untuk kerja praktek kalian. Kemudian memiliki rencana bisnis dan target. Nah, ada rencananya nih sama targetnya nih, baik yang jangka panjang atau jangka pendek. Ya, jadi harus ada anggaran belanjanya juga nih dari si wirausaha ini kalau kalian mau jadikan tempat wirausahanya ini sebagai kerja praktek. Nah, kemudian berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan awal. Nah, jadi nggak hanya berjalan aja nih, targetnya harus berhasil dicapai gitu. Jadi jangan cuma bisnisnya jalan, punya target, tetapi tidak pernah memenuhi nih, nggak pernah mencapai targetnya. Itu nggak boleh ya. Jadi harus ya berjalan lah gitu, proses bisnis wirausahanya ini berjalan gitu. Kemudian yang terakhir adalah memiliki konsep perbaikan dalam proses bisnis. Nah, jadi kenapa konsep perbaikan? Nah, jadi setiap wirausaha ini kan pasti ada aja gitu ya yang kurang gitu. Jadi harus konsepnya itu apabila ada sesuatu yang kurang, apabila ada sesuatu yang dirasa minus, nah itu harus diperbaiki gitu ya. Baik itu misalkan dari dari targetnya atau dari strateginya, misalkan kurang menunjang penjualan atau produksi gitu. Nah itu harus ada yang namanya konsep perbaikan. Jadi nggak hanya yang jalan lurus-lurus aja gitu. Jadi harus ada step by stepnya gitu ya. Nah kemudian di sini adalah skala penilaian untuk rekomendasinya nih. Ya di sini pengalaman kerja merupakan kegiatan mahasiswa pengusul di dunia kerja yang memiliki keterkaitan dengan kurikulum program studi. Nah jadi yang terkait ya atau yang berhubungan dengan kurikulum. Kemudian pengalaman kerja yang diakui apabila bersifat kontinu. Nah, jadi pengalaman kerja ini harus yang sifatnya ini berlanjut gitu ya. Jangan yang cuma berapa bulan gitu, jangan. Nah, di sini adalah adapun bagian kuartal pengalaman kerja. Ini pertama adalah pengalaman kerja 12 bulan. Ya, 12 bulan itu berarti 1 tahun. Nah, itu setara dengan 0,5 SKS. Nah, kemudian pengalaman kerja 18 bulan. Nah, itu berarti 1 tahun 1,5 tahun ya. Itu setara dengan 1 SKS. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman kerja lebih dari 18 bulan atau lebih dari 1,5 tahun, itu setara dengan 1,5 SKS. Itu hanya skala penilaiannya saja gitu ya. Tapi kalau kalian misalnya baru kerja terus mau mengajukan rekomendasi nggak apa-apa gitu, asalkan sesuai gitu dari tempat kerjanya ini dapat surat keterangan dan segala macam. Kemudian adalah relevansi mata kuliah. Nah di sini tidak semua mata kuliah menerima pengekuvalensian ya, jadi nggak semua mata kuliah tuh ya.
Jadi kalau di prodi informatika ini ya ekuivalennya melalui mata kuliah kerja praktek dan perusahaan. Nah gitu, jadi evaluasinya tidak secara mutlak membebaskan mahasiswa untuk tidak mengikuti perkuliahan. Nah jadi jangan mentang-mentang wah saya kerja prakteknya nggak ada hubungannya sama bidang IT nih, saya nggak mau gitu ya, jangan ya. Jadi tetap diusahakan ya untuk mengikuti perkuliahan itu gitu. Maksudnya si kerja prakteknya ini ada laporannya gitu ya, selesai ibaratnya. Kemudian mahasiswa diberikan pengganti komponen penilaian berupa pengganti nilai kehadiran, pengganti nilai tugas, atau pengganti nilai UTS. Setiap komponen penilaian setara dengan 0,5 SKS. Kemudian mahasiswa tidak diperkenankan memilih penggantian nilai. Jadi nggak boleh memilih nih, tidak boleh memilih penggantian nilai. Kemudian, nah di sini ada aturannya nih ya. Kalian bisa lihat sama seperti yang tadi ini. Jadi skor 0,5 SKS dapat direlevansikan dengan nilai tugas. Jadi penghitungannya adalah 10 kehadiran ya atau pengganti nilai UTS. Nah, jadi di sini sudah ditentukan nih ya. Untuk kehadirannya adalah 10 kali ya. Tuh. Kemudian untuk skor 1 SKS ini dapat direlevansikan dengan dua komponen penilaian, yaitu nilai tugas dan 10 kali tatap muka atau nilai UTS. Nah, jadi dari 10 kali ini ditambahkan nilai tugas. Jadi tiga-tiganya ini harus terpenuhi gitu ya. Tiga-tiganya ini harus terpenuhi gitu. Nah, bagaimana sih terpenuhinya gitu? Kalau kemarin, kalau tadi kalian bilang sebelumnya ini tidak ada gitu. Nah, tapi nanti ke depannya pertemuan 7 ke atas itu nanti tetap dipantau untuk e-learningnya ya. Tetap dipantau untuk e-learningnya, karena nanti di situ saya akan nanyakan nih progresnya atau berlanjutannya nih dari laporannya nih, lanjut nggak sih gitu, terus udah bener belum sih gitu. Jadi ada langkah-langkahnya gitu ya sebelum ke laporan akhirnya gitu ya. Jadi jangan kalian misalkan sudah ditugaskan nih, terus kalian udah menentukan tema, nah kalian jalan aja nih, jangan ya. Jadi di e-learning itu nanti saya akan tanyakan gimana sih progresnya, judulnya, apakah judulnya ini sudah benar atau judulnya ini harus ada yang diperbaiki gitu ya. Jadi ya minimal ketua kelasnya gitu ya, minimal ketua kelas, bukan ketua ininya, ketua KP-nya ya. Kan nanti akan saya tanya per kelompok ini kan, ketua KP kelompok 1 silahkan dijabarkan judulnya, kemudian temanya ini apa, kayak gitu ya. Jadi apakah judulnya sudah benar, nah, nanti saya akan arahkan gitu ya, apakah judulnya sudah benar, apakah judulnya tidak, kedepannya itu tidak ada masalah atau gimana gitu. Nah makanya ntar ketua kelas nanti di hari ini ya diusahakan untuk mahasiswanya ini semua kelompoknya sudah dikirim ke saya ya gitu. Jadi lengkap. Kalau di absen ini kan di absen ini kan ada sekitar 40 nih, 40 orang. Kayaknya di sini kurang nih, di yang ikut event cuma 31 orang gitu ya. Nah, nanti coba dikomunikasikan kepada yang masih belum hadir gitu untuk pembentukan kelompoknya gitu ya. Maaf Pak, pembentukan kelompoknya ya. Berarti kalau untuk rekognisi ini bisa kelompok juga atau bagaimana Pak maksudnya? Untuk rekognisi ya? Kan kata Bapak 3 orang katanya itu. Nah sedangkan di rekognisi ini kan mengacu ke mahasiswa yang bekerja di bidang IT aja, berarti salah satu mahasiswa aja Pak yang bekerja. Iya, sementara sih mungkin ketuanya ya atau salah satu lah gitu perwakilannya gitu ya. Jadi kan si rekognisi ini fungsinya untuk bahwa si pemohon ini atau yang mengajukan ini benar kerja di tempat itu gitu ya. Jadi untuk pengakuan gitu aja.
Jadi harus ini sih, harus jelas juga gitu. Kalian mengadakan kerja prakteknya tuh di mana, kemudian di sini nama perusahaannya apa, nama bidang pekerjaannya apa ya. Lalu deskripsinya pekerjaan ini misalkan pekerjaan ini perusahaan apa, bergerak di bidang apa, terus lokasinya di mana, terus ada jika ada nomor kontak pimpinannya ya, jabatannya, tanggung jawabnya, ini berarti tugas-tugasnya, kemudian prestasinya apa sudah yang dicapai gitu. Nanti ada dilampirkan itu ada daftar absensi, kemudian surat keterangan kerjanya ya, kemudian laporan kerja disesuaikan dengan format laporan kerja praktek. Jadi nanti laporan kerjanya disesuaikan dengan format yang ada di ini ada di panduan ya. Kemudian ada foto kegiatan. Nah, di situ ada penilaian nih ya, sangat sesuai, cukup sesuai, kurang sesuai, tidak sesuai. Nah, ini ntar ini diperhatikan juga ya. Nah, untuk laporannya itu nanti ada sesuai metodenya ya, metodenya sesuai nggak sih gitu, sama. Jadi kalau kalian membuat sebuah penelitian atau kalian ilmiah itu nanti harus disesuaikan gitu, metodenya ini apa yang dipakai, sesuai nggak sih sama temanya gitu ya, temanya atau judulnya sesuai nggak sih sama si metodenya gitu. Jadi harus berkesinambungan gitu ya. Kemudian di sini ada contoh dari surat permohonan rekognisinya nih, ada NIM, nama, jenis usaha. Ini untuk yang kewirausahaan. Kalau tadi kan perusahaan nih ya, ini kan perusahaan nih atau pengalaman kerja. Nah, ini untuk yang kewirausahaan. Itu ada nama, jenis usaha, lalu skema usaha. Skemanya ini adalah start atau rintisan ya, startup atau rintisan atau UMKM. UMKM itu jadi kayak ini mikro ya, maksudnya usaha-usaha mikro gitu, boleh. Lalu mulai usahanya kapan, kemudian lokasinya di mana. Terus di sini ada melampirkan juga proposal nih, di proposal juga membuat proposal berarti. Kemudian ada laporan dari neraca keuangan si tempat usaha ini tadi ya, jadi harus ada laporan keuangannya. Kemudian ada namanya surat keterangan berwirausaha. Nah, itu surat keterangan berwirausaha itu mungkin seperti ini ya, surat izin usaha gitu ya, SIU ya, itu seperti itu. Kemudian ada jika dia toko online ya atau e-commerce itu menyertakan URL ya atau linknya, link dari si marketplace atau e-commerce atau toko online-nya nih harus disertakan apabila usahanya itu berubah dengan namanya toko online atau penjualan misalkan. Kemudian adanya foto kegiatan, itu dicantumkan. Ini seperti ini. Jadi harus sesuai metodenya. Jadi mau dia kerja di perusahaan, mau dia kerja sebagai wirausaha, itu nanti tetap jadi pembuatan laporan ini harus sesuai dengan yang namanya metode gitu. Ada yang tanyakan nggak untuk rekognisi ini? Silakan apabila ada yang bertanya. Ini kameranya saya ini izin Pak, paling terkait alur pengajuan ya Pak ya. Di alur pengajuan tadi itu kan ada di poin 7 melaporkan hasil rekognisi. Itu jenis laporannya bagaimana itu Pak? Sama persis seperti laporan KP-nya atau bagaimana itu Pak? Laporannya berarti seperti apa gitu ya? Iya Pak. Laporan ini seperti tadi ada di poin yang terakhir tadi. Jadi ada yang namanya surat permohonan rekognisi yang kalian bikin, kemudian NIM, nama, ya, pekerjaannya apa, deskripsi pekerjaan. Nah, itu kemudian lampirannya ini surat keterangan dari tempat kalian bekerja gitu atau tempat kalian magang nih ya. Jadi ada yang namanya, lalu ada daftar absensi juga atau absensinya gitu. Kemudian ada foto-foto kegiatan, kemudian ada laporan kerja disesuaikan dengan format laporan kerja. Nah, jadi dia benar, jadi disesuaikan dengan laporan KP-nya ya, disesuaikan gitu biar sama gitu ya. Jadi pelampirannya itu seperti itu. Terus ini juga Pak, di rekognisi ini tetap
dituntut untuk menciptakan aplikasi atau gimana Pak? Atau sekedar, soalnya kan banyak nih mahasiswa di sini yang sudah bekerja di bidang IT, namun pekerjaannya itu tidak masuk ke dalam tim inti di perusahaan IT itu gitu. Gitu. Jadi enggak, misalkan di perusahaan ini kayak seperti saya nih di instansi pemerintahan itu pekerjaan saya sebagai operator Oh. network gitu Pak ya. Jadi enggak harus membuat sebuah aplikasi gitu. Nah, di rekognisi itu diharuskan untuk membuat aplikasi atau bagaimana Pak? Itu nanti kita bahas nih di panduannya ya. Kan sudah punya panduan tuh. Oh iya, Bisa dilihat panduannya ya, pada bab 1 ini adalah sini maksud dari presentasinya gitu. Maksudnya dari membuat HP-nya adalah memberikan pengalaman bagi siswa untuk menerapkan atau memperluas wawasan beberapa teori dan pengetahuan yang telah diterima di dalam kelas pada kegiatan pada program studi masing-masing. Maksud dari KP ini dengan pengalaman, kemudian mahasiswa ini bisa nggak sih menerapkan teori-teori yang sudah di kampus ya gitu. Kemudian tujuannya adalah mahasiswa ini mampu mengimplementasikan teori yang didapat dan berkreasi dalam lingkungan kerja setelah menyelesaikan pendidikan. Nah, jadi yang diharapkan nanti setelah kalian lulus, jadi kalian tuh mampu mengimplementasikannya atau merealisasikannya teori yang udah kalian dapat nih di kuliahan. Nah, itu bisa kalian kreasikan ya, atau kalian gunakan di dalam lingkungan kerja kalian. Itu kalian lulus yang jangan itu tujuannya gitu. Jadi enggak yang hanya kuliah dapat ijazah, enggak. Jadi bisa mungkin kalian bisa menggunakan itu di dalam lingkungan kalian gitu ya. Jadi harus bisa digunakan gitu. Kemudian persyaratan umumnya adalah ini KP ini wajib dilaksanakan, wajib ya, wajib. Boleh berkelompok maksimal 3 orang ya, maksimal 3 orang per kelompok, atau nanti misalkan ada yang mau sendiri nih, nggak apa-apa gitu. Dengan catatan temennya ini yang kelompok belum gitu. Nah, kalau apabila dikerjakan secara kelompok ya atau bertiga gitu ya. Kemudian masing-masing kelompok ini harus melakukan tugas yang berbeda. Nah, jadi tingkat pembagian tugasnya aja nih ya. Bagian tugasnya ini apa gitu. Ya, kemudian bila dalam 1 semester yang berjalan belum mengikuti seminar KP atau seminar kerja praktek ya, dan mengumpulkan laporan KP, maka semua persyaratan administratif yang pernah dilakukan dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah, jadi kalau dalam 1 semester ini kalian tidak mengajukan laporan atau tidak mengumpulkan laporan, berarti sama aja seperti mengulang ya, mengulang gitu. Jadi nanti KP-nya itu mengulang gitu. Statusnya adalah harus revisi gitu, atau diulang lagi dari awal gitu. Misalkan kalian sudah di tengah jalan nih, terus tidak berjalan, nah itu nanti diusahakan selesai gitu ya. Kalau nggak selesai ya mau nggak mau kan harus diulang lagi dari awal ya gitu. Jadi sifatnya itu nggak bisa berkelanjutan gitu. Jadi 1 semester ya udah, waktu ini 1 semester gitu, nggak bisa ditawar-tawar lagi gitu. Kemudian pendaftaran adalah mahasiswa yang mengisi mata kuliah kerja praktek. Nah, ini jadi yang berhak mengikuti kerja praktek itu yaitu tadi yang sudah mengisi KRS, ada mata kuliah kerja praktek, kemudian mengikuti prosedur pengajuan kerja praktek. Nah, jadi prosedur ini harus diikuti dari panduannya nih yang ada di sini. Nah, untuk pelaksanaannya seperti apa? Nah, di sini adalah dari KP-nya ini ya disesuaikan dengan misalnya off dulu ya, karena sinyalnya agak bermasalah nih. Suaranya belakang kan? Jelas Pak, jelas. Ini itu jadi materi ini harus disesuaikan dengan
ilmu-ilmu yang ada di IT gitu ya, disesuaikan gitu. Jadi ya kalau misalkan kalian tempat kerjanya ini proses bisnisnya adalah misalkan produksi makanan gitu, nah, terus disesuaikan dengan IT nih ya, baik itu sistem informasinya atau aplikasinya, nah itu nanti bisa kalian sesuaikan gitu. Nah di sini contohnya itu materi KP, materi kerja praktek ini dapat berupa membuat atau menganalisa rancangan aplikasi ya, membuat atau menganalisa rancangan aplikasi gitu. Jadi bisa membuat, bisa menganalisa rancangan sistem aplikasi yang sudah ada gitu. Jadi bisa kalian bikin dari awal atau kalian mengembangkan gitu ya. Dan di situ ada contohnya. Contohnya ini banyak ya, misalkan ada aplikasi berbasis desktop, itu bisa menggunakan yang namanya Java, Visual Basic, VB.NET, PHP dan lain-lain. Nah, kalian sebelumnya sudah pernah dapat pemrograman kan? Semester sebelumnya? Java sudah Pak. Sudah ya, Java fundamental kan? Pak. Iya. Jadi gitu. Apa yang ada tuh ya paling masih belum aja, tapi tetap kalian harus gali gitu ya bahasa pemrogramannya. Kemudian yang kedua adalah contohnya aplikasi berbasis web. Nah, webnya ini berarti berbasis PHP, .NET, ya, JSP dan lain sebagainya. Jadi boleh dengan aplikasi desktop, berbasisnya web, kemudian basis mobile ya, mobile di 2ME itu 9 ya, Java ya, Java 9 untuk entah itu berbasis Android atau 9. Jadi mobile itu ibaratnya aplikasi ini nanti bisa support atau diterapkan pada mobile phone gitu ya, pada handphone gitu, bisa di situ aplikasinya ini. Dan aplikasi ini mendukung sebuah manajemen ya. Itu contohnya adalah IaaS, warehouse, BI dan lain sebagainya. Gitu. Jadi boleh yang menggunakan aplikasi desktop, boleh yang web, boleh yang basisnya itu mobile atau Android, ya. Kemudian bisa juga yang mendukung manajemen. Gitu. Kemudian selanjutnya ada rancangan sistem, misalnya rancangan sistem penjualan pada PT XYZ, seperti itu contohnya ya, misalkan. Kemudian contoh ini program statistik. Nah, jadi kalau misalkan statistik ini berarti berhubungan tentang yang namanya riset dan pengembangan ya. Kan statistik ini terus berjalan gitu dari data gitu. Nah, di datanya ini harus real gitu. Jangan data-data bohongan itu. Jadi datanya ini harus real. Gitu. Karena biar apa? Biar datanya ini bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan kalian perusahaan ini misalkan di magang ini kayak di Indofood ya, Indofood, berarti data-data yang harus kalian itu akan ada di Indofood misalkan. Jadi harus ada di, kalau enggak ya tidak sinkron jadinya kalau enggak ada. Kemudian program konversi dari satu jenis database ke jenis database lain. Nah, jadi boleh juga kayak konversi database nih ya, dari di situ adalah DBF ke MySQL, kan hanya merubah konsep platformnya saja ya. Kemudian ada yang terakhir adalah program aplikasi jaringan. Nah, ketika selain sikap ini kalian bisa ambil dari pemrograman, ambil kalian dari membuat aplikasi. Nah, kalian juga bisa membuat sebuah aplikasi jaringan dengan menggunakan aplikasinya adalah aplikasi warnet ya, terus Martel. Nah, Martel udah antara mungkin ya. Kemudian ada billing system. Jadi
positif seperti itu gitu. Jadi ada kayak billing system gitu untuk aplikasi jaringannya gitu. Jadi berhubungan tentang jaringan nih. Kemudian itu kan tadi untuk berarti jelas ya untuk berarti yang bertanya masalah akun aplikasi apa enggak gitu. Nah, ini udah terlalu jauh jelas ya, kalian membuat aplikasi yang berhubungan dengan bidang IT atau menganalisa aplikasi yang sudah ada ya. Aplikasi yang sudah ada tuh dianalisa gitu, dipelajari lagi gitu ya. Siapa cukup jelas. Terus yang kedua adalah mahasiswa ini melakukan KP sesuai dengan ketentuan instansi dan membuat laporan pada akhir kuliah kerja praktek. Nah, setelah KP, mahasiswa diwajibkan untuk menjaga nama baik. Nah, jadi KP-nya ini harus sesuai, ya, harus sesuai dengan ketentuan yang ada di instansi atau perusahaan tempat kalian kerja praktek. Gitu. Dan juga kalian harus mempertanggungjawabkan segala apa yang lakukan gitu ya, berupa laporan akhir pada ini ya KP-nya ya. Jadi harus ada laporan akhirnya gitu, mengumpulkan laporan akhirnya ya kepada pembimbing gitu. Di sini apa namanya, selama melaksanakan KP mahasiswa diwajibkan untuk yang pertama adalah jaga nama baik alma mater ya, alma mater TI, universitas. Jadi selama ini kalian apa namanya melakukan KP-nya ini sesuai dengan aturan di perusahaan tuh, kalian harus memberikan itu tadi, menjaga nama baik alma mater. Jadi jangan tentang unpam ya kan gitu, kalian berlaku seenaknya gitu, jangan ya gitu. Jadi benar-benar dijaga nama baik kampus, nama kalian, nama baik tempat kalian, tempat kerja praktek kalian itu baik-baik juga gitu ya. Kemudian itu adalah menjaga penampilan atau menyesuaikan dengan kondisi lingkungan topik. Nah, jadi jangan sembrono ya, maksudnya sekarang gitu ya, kalian sebagai mahasiswa sebagaimana mestinya harus rapi ya, baju harus rapi, rambut juga harus rapi gitu. Pokoknya semuanya tuh harus ini dikatakan juga gitu, baik dari perbuatan, baik dari penampilan. Nah, soalnya untuk apa? Menjaga nama baik kita tadi ya. Ya jadi nggak jangan gitu, jangan ngomong ini mah apa usahanya ini punya, misalnya punya misi, punya saudara saya, biasanya gini aja, tapi nggak bisa begitu ya. Kita harus tetap menjaga nama baik alma mater ya, nama baik kalian juga. Kemudian yang ketiga adalah meminta tanda tangan pembimbing praktek sebagai wakil instansi pada lembar berita acara yang sudah disediakan. Nah, di sini kan dapat semacam kayak ini enggak, kartu bimbingan gitu nggak? Sudah dapat tuh gitu untuk bimbingan. Nah, itu nanti ditandatangani gitu ya, ditandatangani sama dosen pembimbing. Syarat laporan KP tadi Belum ada Pak, belum ada yang punya. Coba nanti saya infokan lagi dapat apa enggak ya. Kemudian itu adalah membuat lembar pengesahan selesai KP pada instansi KP ya, dengan meminta pembuatan tanda tangan pembimbing praktek dan stempel instansi KP. Nah, jadi kalau sudah selesai laporan itu, kalian membuat yang namanya lembar pengesahan. Pengesahan itu nanti bisa kalian lihat di panduan ya, pengesahan selesai KP atau kerja praktek di instansi tersebut ya. Diajarkan harus dibubuhkan tanda tangannya atas, tanda tangan pembimbing prakteknya, maksudnya seperti misalkan yang membimbing praktek di tempat itu, misalkan ini misalkan saudara kalian ya, harus tanda tangan saudara kalian, kemudian cap stempel, cap stempel instansi tersebut ya, dan cap.
Nah, berikutnya mahasiswa secara berkala menemui dosen pembimbing dan meminta dosen pembimbing untuk mengisi lembar berita acara bimbingan dosen pembimbing sebagai bukti pembimbingan dengan batas minimal 6 kali bimbingan. Ini kan berlaku untuk tatap muka ya, untuk yang poin 3 ini. Nah, berhubung kalian online, nah itu dia tadi masalahnya. Kalian tetap harus ikutin nanti e-learning. Karena nanti di e-learning itu akan saya tanyakan progres minggu ini gimana nih, kelompok 3, kelompok 1, progres minggu ini gitu. Udah sampai mana sih laporannya? Nanti bisa diinfokan kepada saya. Nah, kemudian mahasiswa reguler A dan B diharapkan dapat membuat aplikasi yang digunakan di suatu tempat, daerah, perusahaan, sekolah, lainnya. Ini untuk yang A dan B. Nah, mungkin mahasiswa reguler C diharapkan dapat membuat aplikasi, namun apabila waktu tidak memungkinkan dapat membuat rancangan sistem yang akan di suatu tempat. Nah, jadi kalau misalkan kalian nggak sempat untuk membuat aplikasinya nih, ya kalian cukup dengan buat yang namanya ini apa sih namanya, seperti rancangan sistem. Jadi dimodifikasi itu nggak apa-apa gitu ya. Kalian nggak mau bikin aplikasi ini, tapi kalian mau memodifikasi sistem, tidak apa-apa. Terus dengan catatan harus menyerahkan rancangan dari sistem ini gitu ya. Kemudian mahasiswa yang sudah bekerja di bidang TI dapat mengajukan revisi mata kuliah. Nah, sudah mengajukan revisi mata kuliah, yang mana ini sebagai bentuk ini ya program kita, ada programnya gitu. Kemudian selanjutnya hanyalah panduan penulisan ya. Panduan penulisan laporan KP-nya, itu kalian bisa lihat sendiri, bisa ya, baik itu ukuran kekuatannya, ukuran kertas, ukuran sampul, ukuran nasi, ukuran huruf, dan ukuran fontnya gitu ya, marginnya atas bawah kiri kanan ya. Penulisan sudah ada nomor halaman itu, kalian lihat itu menggunakan Romawi, bisa menggunakan buka ya. Kemudian untuk istilah-istilah yang ada di laporan itu harus dicetak miring. Nah, istilah ini dicetak miring. Huruf awal dan subjudul menggunakan huruf kapital, huruf besar ya. Huruf awal adalah huruf kapital, huruf besar dari judul, subjudul atau yang lain ya. Gambar tabel diletakkan di tengah-tengah. Jadi posisinya penulisannya kalau ada tabel atau gambar, harus posisinya itu di center, di tengah gitu ya, jangan di kanan kiri. Kemudian bab dicetak dengan huruf kapital. Nah, di bab dan judul bab dicetak dengan huruf kapital, huruf besar semua ya. Kemudian listing program dicetak dengan ukuran dengan spasi. Jadi kan ada misalkan ada source-nya atau aplikasinya ada kan ya, harus dicantumkan yang dilampirkan dalam laporan tersebut ya. Dengan ukuran kita adalah fontnya adalah 10 dan spasi 1. Kemudian daftar pustaka nih, yang penting adalah pustaka nih. Pustaka juga kalian tuh harus di situ adalah itu sesuai aturan penulisan daftar pustaka pada tulisannya. Nah, itu nanti ada nih di panduan di ini ya. Kemudian urut berdasarkan nama pustaka. Nah, jadi diurut nih namanya nih, harus sesuai dengan abjad ya gitu. Jadi harus sesuai gitu. Kemudian apa namanya, kita nomor urut, maksudnya tidak perlu diberikan nomor urut nih pada daftar pustakanya ya. Jadi jangan 1 misalkan Budi, 2 misalkan Susi, jangan itu langsung aja ya, nggak usah pakai nomor di daftar pustaka, langsung aja misalkan
siapa, jurnalnya siapa. Itu paham ya, untuk penulisan paham ya. Nanti bisa ditanya lagi kalau kurang paham. Nah, kemudian ada yang tanyakan nggak dari penulisan ini? Silakan. Maaf, Ya. untuk fiksi kan katanya itu khusus untuk perusahaan sama kewirausahaan ya. Kalau misal dalam sekolah kayak gitu harus bikin kayak gimana Pak? Sekolah, maksudnya kalian ini di sekolah itu sebagai apa? KP-nya itu sekolah kayak misalkan bikin sebuah web yang buat untuk data apa namanya ini siswanya siswinya. Seperti tetap harus membuat surat keterangan gitu ya, harus ada, biar apa sih, biar legal gitu. Nah, jadi biar legal, jadi nanti suatu saat ada bermasalah, misalkan tidak dapat menjaga nama baik nih, tidak dapat menjaga nama baik si kampus kalian nih, Unpam gitu ya, kalian bisa nanti kan ada suratnya tuh ya, buktinya tuh di situ gitu kan, ini ada buktinya nih kalau saya melakukan di sekolah tersebut gitu. Jadi tetap aja dibuatkan ya, tetap aja dibuatkan untuk pendataan, supaya kedepannya itu tidak ada masalah-masalah yang ditimbulkan gitu ya. Ya, berarti kalau untuk lampirannya kita buat sendiri ya Pak? Iya, kan sesuai dengan tadi yang ada di apa, contoh rekognisi, seperti itu aja, dibikin mirip aja nggak apa-apa. Berarti tinggal dibikin mirip, tapi nggak harus ngikutin, maksudnya nggak dalam perusahaan atau kewirausahaan kan ya Pak ya, cuman Iya. bisa aja. Kalau untuk tanda tangan juga diminta ya Pak ke dosen. Iya, tanda tangan enggak gitu, jadi harus benar-benar suratnya ini legal gitu ya. Berarti lampirannya tanda tangan yang untuk tujuannya, terus baru nanti minta tanda tangan untuk ke kampus ya. Iya betul. Sama kerja. Kalau misalkan untuk misalnya KP-nya kan di tempat temennya Pak ya, tapi kalau yang untuk minta tanda tangan perwakilan boleh Pak? Boleh. Jadi itu tadi syaratnya yang mengajukan tuh harus kayak IPK-nya itu harus di atas 28. Ya, Bapak makasih. Iya. Ada lagi, silakan yang mau tanya. Boleh atau perlu diulang? Untuk penulisannya sudah ada di sini, ada babnya, subbab, lalu subbabnya ya. Di situ kalian bisa tulis, tadi sudah jelas ya penulisan. Dan kelengkapannya, nah di sini kelengkapannya nih. Laporan itu adalah misalkan laporan dari begini. Itu ada lembar luar, cover luar, ada cover dalam ya. Jadi ada dua nih, ada lembar pengesahan dosen pembimbing yang sudah ditandatangani oleh pembimbing. Nah, jadi kalau sudah selesai terbitkan lembar pengesahan bahwa ini bisa mengikuti seminar ya, mengikuti seminar KP gitu. Lalu halaman ini wajib dicantumkan sebelum seminar. Itu ada tuh, seminar tuh harus ada, harus dapat tanda tangan dosen pembimbing ya. Kemudian lembar pengesahan ini pengesahan selesai seminar yang ditandatangani oleh dosen pembimbing, ya, penguji dan kaprodi. Nah, jadi nanti setelah kalian mengikuti yang namanya seminar ini, seminar KP, nanti kalian harus dokumen itu ditandatangani ini dosen pembimbing ya, kemudian penguji, kemudian kepala prodi. Paham ya? Jadi kalau sudah selesai lembar pengesahan itu tetap memerlukan tanda tangan dosennya, dosen pembimbing atau kaprodi juga gitu. Jadi biar legal gitu. Setelah itu biar legal, ada tanda tangan dosennya, ada tanda tangan kaprodi. Kemudian lembar pengesahan selesai riset KP dari instansi yang sudah ditandatangani dan dicap resmi oleh pihak instansi. Jadi selain
lembar pengesahan dari kalian bikin untuk dosen dan kaprodi, kalian juga harus bikin lembar pengesahan selesai riset. Jadi ada kayak gitu kalau kalian sudah selesai di situ gitu ya. Dengan apa? Dengan tanda tangan lalu dicap resmi ya oleh pihak instansi atau misalnya itu adalah lembaga gitu ya, boleh. Kemudian ada yang namanya lembar penilaian, kemudian ada lembar berita acara konsultasi dengan dosen pembimbing ya, kemudian lembar berita acara konsultasi dengan profesor KP. Nah, jadi masuk KP ini itu tadi penanggung jawab kalian di di prakteknya ini kan itu tentang itu ya. Selain tangan dosen KP atau dosen pembimbing, tapi juga perlu yang namanya tanda tangan ya, atau perwakilan dari apa namanya, dari tempat kalian berpraktik gitu. Kemudian isinya sama, ada kartu pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lembar, atau lampiran gitu. Jadi lampiran, daftar lampirannya harus gitu ya, lampiran seperti yang tadi gitu. Kemudian simbol-simbol ada nggak nih gitu, kalau ada cantumin ini nanda apa sih gitu. Normal ya, bab 1 sampai bab 4. Kemudian daftar pustaka, kemudian lampiran baru. Nah, di sini untuk kriteria penilaian kalian bisa lihat komponen penilaian laporan KP dan seminar. Di situ adalah presentasi ya 10%, penguasaan materi laporan 70%, kemudian penulisan 20%. Nah, jadi kenapa di situ, kenapa tadi saya bilang kita tetap e-learning untuk saya ini, karena akan yang namanya saya pantau gitu ya, dari e-learning itu nanti akan saya pantau nih dan apa aja nih aplikasinya ini gitu. Kemudian kalau sudah gitu nanti kan saya bisa mantau nih di e-learning, oh si Budi temanya ini nih, kemudian ambil judulnya ini, nanti kalau ada kesalahan nanti saya komen, tapi kalau nggak ada kesalahan berarti tetap lanjut gitu proses si e-learning ini ya. E-learningnya tetap perlu gitu untuk pemantauan aja gitu ya. Kemudian penulisan, nah penulisan juga harus jelas nih ya, penulisan laporan, jangan menulisnya ini sembarangan gitu ya. Jadi kalau sembarangan atau tidak sesuai panduan tuh biasanya nanti akan repot lagi gitu ya. Kemudian penilaian yang dilakukan oleh dosen pembimbing dan penyidang KP akan diberikan secara individual, bisa berbeda antar kelompok. Kemudian nilai akhir adalah rata-rata dari dosen pembimbing akademik. Gitu. Dan nilai rata-rata dari pembimbing akademik, kemudian dari pembimbing praktek atau supervisor, dan dosen penguji prestasi. Jadi ada 3 nih penilaian dari pembimbing, dari dosen pembimbing aku ya. Dan ada pembimbing di kerja lapangannya, kemudian dosen pengujinya. Nah, buat penilaian nggak bisa lihat di situ ya. Kemudian jadwal presentasi atau jadwal sidang KP-nya itu ditentukan oleh pihak akademik ya. Itu. Kemudian pada waktu seminar mahasiswa wajib itu misalkan, kalau ini kan untuk pramuka ya, wajib menggunakan kemeja cerah, nah, kemudian celana panjang. Nah itu kan untuk yang tatap muka nih, tapi untuk yang online coba nanti didiskusikan saja. Ya, cukup tidak ada aturan-aturan yang harus apa gitu. Jadi kita online di Zoom apa ini cukup gitu ya, semoga seperti itu. Jadi perempuan pakai sopan, sepatu tutup gitu. Kemudian sebelahku sopan. Kemudian maksudnya yang mengikuti seminar harus datang tepat waktu nih ya, minimal 30 menit sebelum seminar gitu kalau yang tatap muka. Nah, kalau yang seperti online gini ya udah hadir gitu ya.
Kemudian ada bab 5 pengumpulan laporan. Pelaporan KP ke dosen ini akan diteruskan kepada Kaprodi. Ini ada contoh-contohnya ya untuk spesifikasi hardcover. Kemudian ada contoh format halaman punggung. Halaman punggung itu berarti posisinya ada di samping ini ya, samping iya, ini ada contoh covernya. Di sini saya ada judul ya, ada judul, kemudian ada logo, nama, disusun oleh siapa, NIM, nama, nah ini bisa bertiga, bisa sendiri ya. Kemudian ini untuk apa nih? Ini adalah persetujuan ini ya. Ini contoh lembar persetujuan sebelum seminar. Kemudian di sini ada format halaman persetujuan setelah seminar. Jadi ada dua nih lembar persetujuannya. Kemudian contoh lembar pengesahan. Nah, setelah selesai ujian atau selesai seminar, nanti kalian akan diberikan namanya membuat yang namanya lembar pengesahan. Ya, di mana di situ adalah namanya, NIM, kemudian telah menyelesaikan KP pada tanggal, bulan, tahun. Nah, terus di mana nih nama instansinya, di mana, terus yang mengungkapkan siapa gitu. Jadi harus jelas gitu ya, harus jelas. Kemudian tanggalnya, kemudian tanda tangan dan stempel instansi. Jadi setiap tanda tangan itu harus ada stempelnya ya untuk instansi dan kampus ya. Dan di sini ada lembar penilaian kerja praktek mahasiswa. Nah, ini kalian yang di sini nih. Bukan di sini. Di sini nama pembimbingnya. Saya gitu, nanti di sini saya, nanti di sini nilainya ini saya isi ya. Kemudian di sini yang kedua adalah pembimbing prodi. Ini pembimbing instansi. Berarti ada dua orang berbeda nih. Nanti coba ditanyakan aja untuk nama pembimbingnya itu sama gelarnya. Kemudian di situ ada kriteria penilaiannya ya, disesuaikan saja. Di sini ada di angkanya. Kemudian ada yang namanya lembar berita acara konsultasi dengan dosen pembimbing. Nah, jadi selain kalian bimbingan lihat e-learning, nanti kan juga membuat ini nih. Nah, ini kalian bikin sendiri nih, kayak tadi saya bilang lembar bimbingan ya. Nanti setiap minggunya akan saya tanda tangan gitu. Ini untuk lembar berita acaranya ini ya. Jadi nanti ada tanda tangan, nama instansi di mana, alatnya, dosen apa, kelompok kalian siapa aja nih, ini nama, kemudian tanggalnya, yang dikonsultasikannya apa, bab 1, bab 2 gitu. Nanti akan saya paraf nih dengan skema sepertinya nggak hadir Pak kemarin, kemudian dia berkontribusi nggak berkontribusi, ya udah dicoret berarti. Kemudian tanda tangan seperti biasa ada pembimbing. Nah, ini berita. Jadi berita ada dua ya, ada untuk pembimbing, ada yang untuk supervisor KP kita melakukan kerja gitu. Seperti itu. Dan tanyakan nggak untuk ininya, contoh-contohnya jelas ya, ikut saja ya. Kan ada yang tanya. Itu contoh penulisan daftar pustaka di situ ya. Jadi diusahakan untuk daftar pustaka ini rapi gitu ya, sesuai dengan itu yang bertanya. Sekarang kalau ada bertanya, kalau bertanya kita sharing saja ya. Untuk kelompoknya apa bentuk nih? Saya mau nanya Pak. Ya. Apa? Untuk kriteria instansi yang boleh itu kayak gimana ya Pak? Kriteria apa? Sorry. Instansi
instansi. Kriterianya itu tadi, kalau memang itu adalah perusahaan, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kriterianya itu adalah kewirausahaan, ya diutamakan bidang itu kewirausahaan yang berhubungan dengan yang namanya misalkan AI atau pembangunan. Ibaratnya ya, kalau misalnya kriterianya itu bukan sebuah instansi Pak, contohnya semacam organisasi, tapi kita masuk ke organisasi itu untuk membuat aplikasi itu bagaimana? sebuah organisasi kan itu juga punya ini, biasanya punya ya punya pengakuan Iya, gitu. betul. Nggak apa-apa kalau misalkan ada, Berarti apa ya? ya nggak apa-apa gitu. Tapi si kegiatannya ini bukan yang namanya ini enggak proses bisnis atau kewirausahaan enggak, atau misalnya aplikasinya ini bisa diterapkan nggak di tempat itu gitu. Jadi Kalau bikin untuk doang. proses bisnisnya sih kayak nggak ada Pak, cuma ini kita mau menciptakan aplikasi sebuah organisasi ini untuk mempermudah kegiatan di organisasi itu Pak. Menyelesaikan masalah juga. Apa sebenarnya untuk organisasinya kayak organisasi gitu nggak apa-apa ya. Jelas nih tempatnya, kemudian ada tanda tangannya, ada capnya gitu. Kalau perlu nanti kan akan di misalkan tempat capnya ini di mana gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan di gitu ya, nggak harus instansi gitu. Kemudian next, ada yang mau tanyakan lagi? Oke Pak, makasih ya Pak. Paling untuk panduan bisa dilihat semuanya ada di panduan studi share ya, baik itu penulisan, baik itu ketentuan gitu. Akan ada yang tanya, kita sharing saja. Kita Vicon sampai jam 1 lewat ya. Nanti menjelang zuhur sampai sekitar jam 12:30 lah mungkin kita ini dulu namanya, kita istirahat dulu nggak apa-apa. Tapi tetap ini Google Meet-nya nanti saya rekam nih, nggak apa-apa gitu. Nanti kalau yang mau sholat apa-apa ya. Ada yang tanyakan nggak? Silakan mau bertanya. Silakan kalau yang mau ditanyakan, masih ada yang kurang jelas gitu. Tapi untuk kelompoknya sudah semua dapat kan? Sedang dikoordinasikan Pak. Gitu. Berarti Tapi secara mandiri sih masing-masing sudah buat kelompok Pak. Tinggal dilaporkan ke ketua kelas. Nah, nanti ketua kelas tugasnya juga menyeleksi gitu, maksudnya menyeleksi, dicek gitu apakah sudah semua nih, sudah semua belum sih teman sekelasnya ini yang dapat kelompok gitu ya. Jadi jangan masuk buat misalkan ada yang satu orang masih belum nih karena belum sempat atau tidur atau apa nih, dia tidak Vicon juga ya, ternyata emang dia belum nih ya, nanti ketinggalan gitu. Jangan seperti itu ya. Ya tetap temennya juga harus disupport ya, harus disupport seperti itu. Siap Pak. Jadi tetap dikoordinasikan sama teman-teman yang lain. Silakan, ada yang mau tanyakan nggak? Pak, ini jadi gimana ya? Jadi awal untuk mengajukan KP ini bagaimana Pak? Kita ngajukan judul dulu atau kita harus bimbingan dulu ke Bapak atau gimana Pak? Ya sementara judul dulu, makanya kan tadi saya bilang judulnya itu nanti akan saya tanyakan pada saat e-learning nih. Nanti akan di situ saya akan panggil misalkan ketua kelompok 1 siapa, terus judulnya apa. Nah, yang boleh
yang membalas itu bisa ketua kelompok atau si perwakilan gitu. Temanya apa, kemudian judulnya apa, ada perubahan nggak dari judulnya nih gitu. Nanti saya akan beritahu di e-learning gitu. Jadi nggak e-learning ini nggak serta-merta kosong gitu, jangan ya. Karena ya walaupun kalian dapat tugas nih, tapi kan kalian juga harus dipantau terus gitu. Bener apa enggak sih gitu. Si laporan ini atau si tugas ini bener nggak sih gitu. Ya, jadi harus bener-bener namanya buat laporan kan harus dipantau terus. Tuh. Jadi diusahakan untuk e-learningnya ikut semua ya. Nah ini kan udah kelewat nih, nggak apa-apa. Sampai pertemuan 6 nggak apa-apa kelewat. Nanti di pertemuan 7 ya harap nanti dicantumkan nama-nama. Nanti saya akan buatkan forum diskusi mulai pertemuan 7. Forum diskusinya itu nanti yang pertama isinya tentang laporan kemajuan ya. Laporan kemajuan penelitian kalian sampai mana gitu ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya forum diskusi. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Iya. Izin bertanya Pak. Iya, silakan. Terkait dosen pengampu Pak, itu bisa harus Bapak sendiri atau bisa dosen yang lain? Ya, harus saya yang sesuai dengan yang ditugaskan, gimana? Sama satu lagi Pak, terkait seminar KP itu kayak gimana ya? Seminar KP itu jadi modelnya kayak sidang lah gitu. Sidang. Yang di sidang tuh apa sih gitu. Jadi yang di sidang itu adalah KP kalian gitu. Jadi KP-nya ini apa, kemudian apakah metodenya ini bisa dipertanggungjawabkan gitu. Terus laporannya dikumpulkan, nanti akan kita nilai nih. Si KP-nya ini akan kita nilai gitu. Nilainya ini A, B, C, atau D gitu ya. Itu kan untuk laporan akhir tuh, biasanya setelah laporan akhir nanti ada yang namanya seminar PKM gitu ya. Untuk menilai si laporannya itu gitu. Kalau untuk waktunya nanti diinfokan lagi mungkin sama Prodi ya untuk seminar KP. Oke, baik. Makasih Pak. Ya. Pak. Ada yang bertanya lagi ya? Pak izin Pak, mau bertanya Pak. Ya. Kan kita kan kelompok nih Pak. Untuk mengajukan KP-nya itu cuma satu instansi apa gimana ya Pak? Iya, satu instansi aja. Oh. Emang kalian mau kerja praktek di berapa instansi gitu? Ya, satu bisa. aja cukup. Oh siap Pak. Soalnya kan kita ada 2 orang yang kerja di bidang IT juga Pak, gitu maksudnya. Kirain satu instansi gitu. Kalau misalkan ini gini aja Mas, misalkan 2 orang ini, jadi disesuaikan sama teman-temannya nih, saling koordinasi. Temannya ini salah satu, misalkan jangan sampai di kelompok A misalkan yang bekerja nih 2 nih, nah yang di kelompok B misalkan nggak ada yang bekerja nih, wah jangan seperti itu. Jadi sebisa mungkin dikombinasikan aja ya. Ya minimal 1 orang tuh dalam kelompok itu ada tempat yang sudah untuk kerja prakteknya itu udah ada gitu loh gitu. Jadi nggak yang kosong-kosong banget gitu. Oh, siap Pak ya. Terima kasih Pak. Jadi diusahakan itu mah kan hanya pinter-pinter kalian mengatur kelompok aja gitu ya. Ya silakan tanyakan lagi. Ya Pak, selamat siang Pak. Ya. Izin bertanya Pak. Ya. Ya, kebetulan saya baru masuk nih Pak, setengah jam yang lalu. Kalau misalkan pekerjaan itu, saya bekerja sebagai direktur online, berarti saya harus nyari teman yang bisa bekerja di bidang tersebut ya Pak, misalkan bidang IT gitu ya. Iya benar. Iya. Jadi harus ibaratnya saling berhubungan lah gitu. Berhubungan dalam artian itu tadi kan ada berhubungan dalam bidang IT atau kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini apa gitu. Dengan harapan pada saat kalian kewirausahaan ini, kalian dapat membantu prosesnya gitu, baik berupa aplikasi ataupun analisis gitu ya.
Jadi harus baik. tahu gitu. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ada yang tanya lagi? Bapak, Ya. kan sebelum udah nentuin judulnya ya, Hmm. kalau udah siap gitu kan langsung minta tanda tangan kan? Ya. Sebelum seminar kan udah minta tanda tangan ya dosen pembimbing itu. Ya, betul. Nah, habis udah minta tanda tangan pembimbing, langsung nentuin kapan mau di sidangnya ya. Iya, betul. Nah, kalau udah tuh ya, habis itu baru minta tanda tangan lagi ya Pak ya setelah seminar. Iya, setelah seminar nanti ada yang namanya lembar apa tadi ya? Tergantung kalau sudah selesai nggak ada revisi, berarti kan sudah disahkan nih. Udah tinggal disahkan, kemudian kalian cetak hardcover gitu, baru dikumpulkan gitu. Jadi tetap yang namanya seminar itu untuk menguji gitu ya, menguji laporan kalian ini udah sesuai belum sih gitu. Nah nanti ke depannya gini, apabila si KP-nya ini memang dapat dikembangkan, itu nanti bisa kalian kembangkan untuk tugas akhir kalian. Ditentuin dari bapaknya. Iya, nanti kan makanya saya bilang harus dipantau di e-learning, karena pantauannya saya kan di e-learning. Ini daripada di grup WhatsApp kurang nih. Ya, takutnya ketumpuk atau gimana. Makanya nanti dipantauannya itu di e-learning, karena e-learning ini kan juga dipantau dari pihak kampus nih. Oh ya si Budi, misalkan si Budi ini bimbingan nggak sih gitu. Terus kelompoknya ini mengerjakan KP nggak sih gitu. Jadi ya sebenarnya sama aja antara misalkan kayak membahasnya itu di grup atau membahasnya itu di e-learning gitu. Tapi kan yang dijadikan patokan adalah e-learning, karena e-learning ini sekarang dipantau oleh pihak kampus ya. Jadi sebisa mungkin e-learningnya setiap minggu dicek gitu, apakah ada kemajuan gitu. Nanti akan saya tanyakan nih di forumnya. Nah untuk ketentuan itu yang penting kalian membalasnya tuh di forum aja gitu ya. Saya tidak ada ujian atau apa gitu. Nanti saya akan membuka forum. Kita nanti di situ aja kalian jawabnya gitu ya, forumnya. Pak, kalau untuk batas waktu judulnya takutnya kan mepet ya ke UAS. Nah ini kan pasti sebelum UAS udah dikirim ya Pak, selesai. Sebelum UAS itu laporan akhir. Jadi sebisa mungkin nih secepatnya nih, kan kalian nanti saya suruh mengirimkan nama kelompok nih. Nah nanti misalkan ada jadwal e-learning lagi besok atau beberapa hari lagi, di situ nanti akan saya tanya nih judulnya apa, terus laporan kemajuannya sampai mana, bab berapa gitu. Nanti saya akan cek gitu. Ya minimal kan di situ berapa kali? 6 kali ya gitu. Tapi itu kan untuk tatap muka. Tapi kalau untuk yang e-learning ini diusahakan sampai menjelang UAS nih gitu, masih tetap kita membuat diskusi gitu di dalam e-learningnya gitu ya. Karena yang bisa, maksudnya kalau hanya dari WA atau Japri atau grup itu kan biasanya infonya itu sekedarnya, tapi kalau dari e-learning itu biasanya menyeluruh gitu loh, bisa dilihat oleh siapa saja gitu. Jadi semua tuh tahu gitu ya untuk info yang ada di e-learning. Ada lagi yang mau tanya? Pak, izin bertanya Pak. Iya. Pak, itu kan tanda tangan sama seminar KP itu boleh nggak sih Pak diwakilin sama kelompok gitu Pak? Diwakilin sama kelompok. Iya, bisa juga nanti itu ada ini aja, bisa bertiga nih, ya udah bertiga berarti. Oh, soalnya gini Pak, kan saya kan di kampung Pak, saya kan lagi di Lampung. Kalau mau ke kampus tuh agak sulit gitu Pak, apalagi corona kayak gini gitu Pak. Itu ya diwakilkan sama temennya yang di daerah sini gitu aja. Nanti untuk tanda tangannya kan bisa kalian atur sendiri tuh, bisa menggunakan virtual atau gimana untuk tanda tangannya. Gitu aja.
Sebenarnya Kalau seminar KP-nya gimana Pak? seminar Berarti kan KP-nya, harus kumpul sih Pak itu kan? iya sebisa mungkin diusahakan pada saat seminar tuh kumpul semua gitu. Oh, Iya. kalau nggak bisa kumpul gimana Pak? Soalnya kan lagi corona kayak gini sih Pak. Oh. Apalagi di Lampung kan nyebrang pulau gitu Pak saya Pak. Ya bisa mungkin sih diusahakan, nanti ya coba nanti akan ya terus koordinasi sama temennya, sama saya, nanti juga koordinasi sama saya gitu, nanti infonya gimana nanti coba saya tanyakan kepada prodi ya, karena yang memberikan apa namanya sidang itu kan nanti yang menentukan adalah prodi nih sidangnya gitu. Iya. Gitu. Jadi tetap ya kalau misalkan harus berkumpul tiga-tiganya atau dua-duanya ya mau nggak mau gitu, orang sekali ini ya kan, sampai kalian ya pokoknya cuma satu kali ini gitu, satu ini aja gitu. Pak, berarti seminar KP itu bertemu langsung gitu ya Pak, bukan lewat online kayak Vicon gitu Pak? Oh, nanti tergantung dilihat nanti situasi dan kondisinya ya. Maksudnya kalau memang memungkinkan untuk seperti sidang skripsi gitu, maksudnya offline gitu langsung ke kelas atau gimana ya bisa. Tapi kalau misalkan nanti ada instruksinya harus online ya siap-siap aja gitu, siap-siap aja ya ini untuk sidangnya itu online gitu. Jadi dikondisikan aja nanti ke depannya gitu ya, tetap diinfokan kok, nanti tenang aja. Kalau waktu sih ya paling sebelum UAS waktunya tuh, setelah kalian mengumpulkan laporan biasanya. Ada yang tanyakan lagi? Bedanya rekognisi sama mangga itu apa sih Pak? Kan sama-sama bikin laporan ya. Jadi gini, kalau adanya surat rekognisi itu untuk ini loh, maksudnya kalian ini diakui gitu, diakui sama si tempat kalian mengadakan kerja praktik ini, kalian diakui gitu secara legal, secara hukum kalian tuh diakui oleh mereka gitu. Jadi nggak yang virtual gitu, nggak yang ngarang-ngarang, nggak. Jadi ya itu untuk bener gitu, apa membuktikan kalau kalian ini bener melakukan kerja praktek di situ. Kemudian bisa dipertanggungjawabkan nih segala sesuatunya yang ada suratnya, ada legalisasinya itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sewaktu-waktu nanti ada masalah, kok ini apa namanya kerja prakteknya tempatnya mencurigakan nih gitu, nanti dicek rekognisinya bener nggak sih tempatnya ini real gitu, atau cuma kayak karangan gitu. Nanti kan dicek, tetap kita cek gitu, pada rekognisi itu kita cek. Makanya ada yang namanya tim rekognisi tadi. Jadi untuk menentukan apa namanya si tempat kita melakukan ininya tuh kita legal nggak sih gitu di situ, tempat kita melakukan kerja praktiknya tuh kita legal nggak sih melakukan kegiatan di situ gitu. Garis besarnya sih seperti itu. Oh begitu, jadi ntar si tim rekognisinya ini datang ke kantor ngecek gitu. Ya kalau nggak seperti itu ya paling dicek dari dokumen aja sih gitu. Nggak yang langsung datang ke ini gitu. Jadi untuk data aja gitu, untuk data kalau membuktikan kalau si kelompok A ini bener-bener melakukan yang namanya kerja praktek gitu, membuktikan gitu loh. Pak, Oke, bertanya Pak, Ya. ada Sony. Ya. Silakan. Pak, untuk kalau misalnya kerja praktek kan kebetulan kelompok saya juga udah ada yang kerja di IT nih Pak, support gitu kan. Nah, itu maksud saya kalau memang nanti kan kita kelompok bertiga nih. Kalau nggak dikasih nih Pak sama pihak perusahaannya, maksudnya kan mungkin kalau dia sendiri pasti dikasih kan gitu, tapi kalau dalam hal kita ngembangin aja gitu, boleh nggak misalnya
kita ngembangin webnya nih, yang memang dia udah punya web gitu penjualan, tapi kita kembangin lagi nih hal apa aja yang belum ada gitu. Itu boleh nggak, tanpa harus kita kerja di situ gitu Pak, tapi yang berkaitan dengan ya perusahaan dia tadi gitu. Kan kalau untuk kita kerja di situ susah juga Pak praktek di situ gitu. Iya. Sedangkan kita udah kerja juga nih di tempat yang lain. Itu Pak maksud saya. Gimana tuh Pak? Iya, makanya pentingnya surat rekognisi itu gitu. Jadi pengakuan dari tempat kerja praktek kalian membuktikan kalau bener nih si kelompok A ini ternyata emang mengembangkan web di perusahaan ABC gitu. Nah, itu untuk membuktikan gitu, rekognisinya itu membuktikan bahwa kelompok kalian tuh bener melakukan kerja praktek itu gitu. Nggak yang cuma kalian mengambil tema itu, kalian mengambil judul itu, kemudian membuat pengembangan sendiri gitu, tapi tanpa kalian membuat rekognisi gitu, nggak bisa gitu. Jadi harus tetap ada yang namanya pengakuan dari tempat kerja. Ya modelnya kayak surat keterangan lah gitu, surat keterangan aja gitu. Terus lebih diutamain PKM apa rancangan sistem nih Pak untuk kelas kita sendiri? Maksudnya gimana PKM? Kayak penyuluhan masyarakat gitu, atau lebih ke rancangan sistemnya kayak web atau rancangan ya? Lebih ke rancangannya ya. Oke. Kalau yang PKM kan, hanya prosesnya hanya sekali gitu, maksudnya nggak continue gitu. Kalau membuat aplikasi kemudian mengembangkan itu kan continue atau berkelanjutan, karena nanti kan ada yang namanya maintenance dan segala macam. Oh, ya. Oke, makasih Pak. Ya. Oh ya, berhubung waktu sudah mau zuhur, nanti kalau ada yang mau bertanyakan simpan dulu ya. Nanti kita lanjut lagi di jam sebentar. Jam berapa ya kita lanjut? Di jam 12.45 kali ya. Mungkin ya, jam 1 kurang ya, kita lanjut lagi ya. Baik Pak. Nggak absen dulu Pak. Kenapa? Nggak absen dulu. Nanti absennya kalau udah selesai. Oh gitu Pak. Ya Pak, siapa? Ya. Berarti ini bisa lab dulu Pak sampai jam 12.45. Iya, lab dulu nggak apa-apa, nanti terakhir ininya. Ya. Oke, siap. Silakan. Selamat ini sholat zuhur dulu, kita sholat zuhur dulu ya. Kalau yang lagi kerja ya gitu, jangan batalin puasanya ya. Tetap berpuasa gitu. Oke, kita ini dulu ya, skip dulu ya. Baik Pak, makasih Pak. Ya, nanti lanjut lagi jam 1 kurang 15 atau 12.45 ya. Oke Pak. Ya, kita istirahat dulu.